tugas rekayasa ide dan mini riset pencemaran darat kimia lingkungan. Inovasi pengelolaan sampah dengan membuat bank sampah prinsip 5M. Ini sampah sebanyak ini kira-kira udah dalam jangka waktu berapa lama? Kalau lamanya semenjak tanah ini kosong memang sudah mulai masyarakat membuang sampah kemari. Itu macam-macam nih sampahnya ya Pak? Iya. Sampah plastik, pakaian, sampah rumah tangga. Ini kira-kira udah ada solusi nggak Pak mengurangi sampah sebanyak ini? Sebenarnya kami pun sudah terjun, Pak Kepling pun sudah membuat apa di sana pamfletnya bahwasanya di sini dilarang buang sampah. Tetapi kesadaran masyarakatnya pada saat ini belum ada. Nah, itu Pak. Ini nampaknya bekas pembakaran juga. Iya, inilah dia usaha kami kayak mana supaya jangan melimpah begitu. Kami usahakan juga mengkorek, membakar, tetapi itu pun belum bisa dipadamkan untuk membersihkannya. Ini sampai sekarang masih ada nggak Pak yang tukang-tukang ambil milih-milih sampahnya kayak botol-botol plastik? Nah, kalau itu ada, tapi kalau saat lebaran begini orangnya pun tentunya libur. Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Nama saya Nita Naziliana Nasution, mahasiswa Unimed 2019. Baik, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Lingkungan atas nama Muhammad Taufik Hasibuan. Baik, saya ingin mewawancarai mengenai penumpukan sampah yang berada di lahan kosong di Gang Dahlia ya Pak. Iya. Itu sepertinya sampah itu sudah dalam jangka waktu lama sehingga sudah menumpuk seperti menggunung itu ya Pak. Jadi Bapak sebagai kepala lingkungan, menurut Bapak apa solusi yang dapat diberikan agar sampah tersebut dapat berkurang sehingga tidak terjadi yang tidak kita inginkan seperti banjir dan lain semacamnya. Kalau menurut saya kan kita kasih himbauan, udah kita pasang spanduk pada warga supaya jangan buang sampah di tempat yang tidak sesuai. Daripun solusinya itu ya kemanapun ya, itu kan tanah kosong punya orang, ya pasti lebih bagusnya kalau dibangun supaya tidak orang warga buang sampah, karena bukan semua warga kita. Karena warga-warga luar pun sekalian lewat, sekalian pergi kerja, sekalian pergi belanja, dia sering membuang sampah di situ, bukan warga kita aja. Mungkin gitu aja lah mungkin kalau menurut Bapak gitu. Mungkin ada nanti saran-saran dari mahasiswa yang mana terbaiknya untuk kita buat untuk memperdaya sampah itu pun bisa, gitu aja. Oh baik ya Pak, sudah diberikan himbauan ya Pak, namun sepertinya masih belum ada kesadaran masyarakat ya Pak. Baik, jadi di sini ada pun saran saya ya Pak, dalam rancangan sampah ini membuat namanya bank sampah, di mana jadi sampah-sampah masyarakat sebelumnya ini Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat untuk milih sampah rumah tangga, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi di bank sampah ini bisa dikumpulkan sampah-sampah tersebut dan bisa diuangkan. Seperti sampah anorganik kan sampah-sampah botol plastik. Jadi kita jual berapa per kilonya sehingga masyarakat antusias kan untuk mengumpulkan sampah sehingga pencemaran pun sedikit terjadi. Dan di bank sampah ini macam-macam sampah tersebut seperti sampah organik bisa dijadikan pupuk, baik pupuk kompos dan lain-lain. Sehingga dapat dijual juga menghasilkan uang dan dapat ekonominya bisa menguntungkan masyarakat. Benar. Di sini juga jika dibuat bank sampah ini membuat kerajinan-kerajinan tangan dari sampah-sampah bekas plastik, sampah-sampah koran, sampah-sampah kertas yang bisa dibuat sebagai
vas bunga, tas-tas atau hasil sampah limbah kertas bisa dijadikan tempat tisu dan lain sebagainya, sehingga menjadikan nilai daya guna yang menghasilkan rupiah. Jadi menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya bagus saja itu, karena kami pun dari pemerintah sudah pernah mengadakan pelatihan-pelatihan tentang sampah-sampah yang non organik yang untuk dijadikan kerajinan untuk yang menghasilkan ekonomi kerakyatan, khususnya masyarakat setempat. Cuman tindak lanjutnya kita belum warga pun belum ada antusias lah. Cuman kan saran mahasiswa itu sudah bisa kita laksanakan, asalkan warga itu mau juga andil-andil untuk mengantisipasinya untuk kemaslahatan umat atau warga gitulah. Baik, berarti Bapak setuju ya kalau diadakan yang namanya bank sampah ini? Iya. Dan bisa mengurangi pembuangan sampah sembarangan karena kan menghasilkan nilai beli ya Pak ya. Dan dan menambah kegiatan masyarakat seperti membuat kerajinan di tempat bank sampah tersebut. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah contoh struktur pengurus bank sampah. Ada manajer atau ketua, kepala administrasi, bendahara, penimbangan, pencatatan, pemilahan, dan anggota. Dan yang paling penting itu adalah adanya nasabah. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi kalau bank tidak ada nasabah itu sama saja tidak bisa berjalan. Oke, untuk langkah yang kedua itu adalah nama bank sampah. Nah, jadi pemberian nama bank sampah teramatlah penting karena itu adalah sebagai identitas dari organisasi tersebut. Untuk nama bank sampah terserah sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pengurus atau yang mencirikan wilayah masing-masing. Itu adalah langkah yang kedua, yaitu memberi nama bank sampah. Untuk langkah yang ketiga itu adalah tempat. Nah, ini adalah penting juga untuk tempat ya, karena tempat itu untuk menampung dari sampah-sampah yang sudah dibeli, ditampung dan nanti disortir di tempat bank sampah. Ini adalah contoh tempat bank sampah, ini sebagai gambaran saja. Ya, jadi bank sampah itu harus ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya nanti repot untuk menampung sampah itu sendiri. Untuk langkah yang keempat itu adalah bekerja sama dengan pengepul atau pembeli sampah. Ya, ini sangat penting juga karena biar kita nanti setelah kita mengumpulkan kita bisa langsung menjual ke pengepul atau ke pembeli sampah. Jadi relasi itu sangat penting ya. Oke, untuk langkah kelima adalah alat-alat atau operasional yang harus dibutuhkan dalam pengolahan bank sampah. Di antaranya adalah timbangan. Setelah timbangan itu kita membutuhkan juga karung-karung besar untuk menyimpan sampah. Oke, untuk langkah yang keenam adalah administrasi. Ada buku tabungan, buku tamu, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan bank sampah itu sendiri. Oke, kita bahas untuk buku tabungan. Buku tabungan itu sangat penting karena itu nanti yang akan menjadi pegangan nasabah. Jadi di dalam buku tabungan itu nanti akan tercantum nomor rekening dari masing-masing nasabah. Itu seperti itu. Oke, untuk langkah yang ketujuh adalah menentukan jadwal kegiatan dari bank sampah itu sendiri. Di sekolahan ya, jadwal menampung sampah dan gerbek sampah. Nah, ini hanya misal. Untuk langkah terakhir itu adalah sosialisasi. Nah, ini juga sangat penting untuk mensosialisasikan bagaimana sih cara-cara mengolah bank sampah dan bagaimana sih cara memilah dari sampah menjadi siap jual atau siap olah.